semuanya, selamat datang di Repodcast ID bersama gue Dimas Alfi Ferdian. Dan pada podcast kali ini kita kedatangan tamu Mas Kur, temen gue. Dia merupakan entrepreneur muda sekaligus pengusaha muda di bidang teknologi penjualan gadget lebih tepatnya. Kita langsung ngobrol dengan Mas Kur. Apa kabar Mas Kur? Alhamdulillah, seperti biasa. Seperti biasa, kabar baik selalu ya. Gimana keadaan dari Jakut ke Jaksel? Dari Jakut, ya seperti pada umumnya setiap hari. Panas banget. Desember lagi musim hujan kayaknya. Yo, sekarang lagi hujan-hujanan gitu ya. Oh, hujan-hujanan tadi kehujanan tidak? Kehujanan sih enggak, tapi kegebisan ya. Oke. Mas Kur, jadi bergerak entrepreneur di pengusaha di bidang apa nih? Pengusaha bergerak. Iya dong. Entrepreneur bisa menghasilkan. Betul. Kalau misalnya mendirikan Lapin ya kan gue punya usaha namanya Lapin. Nah, ada 3 lah. Nah, kalau Lapinnya itu berdiri sejak gue SMK kelas 1. Yang pertama dibikin itu Lapinpedia waktu itu. Nah, dia itu jualan casing custom. Casing customnya juga bukan model gue sendiri, jadi gue ngejualin casing orang. Nah, itu udah punya bikin brand sendiri tuh. Tapi kalau misalnya mulai aktif berjualannya itu kayaknya dari gue kelas 6 SD kayaknya. Dari waktu kelas 6 SD itu udah aktif berjualan, cuma nggak jelas dagang apa. Jualin aja apa lah. Apa aja itu? Oh, waktu itu kita jual garskin. Kalau misalnya orang-orang zaman dulu nih yang HP-nya masih BB gitu-gitu, iPhone 4 gitu, pasti ada tahu tuh garskin yang stiker ditempel di sini. Itu garskin namanya. Ada nih paling yang dengerin tahu. Nah, ya, itu tahu. Itu kita jualan garskin, kita jualan apa? Softcase custom juga, kita jualan hardcase custom, kita jualan apa tuh waktu itu ya? Anti gores yang ada gambar-gambarnya. Pokoknya kita jualan barang orang lah, kita nggak pernah modal, kita jualan barang orang. Tapi karena pengelolaannya belum bagus, jadi untungnya hilang aja gitu. Tapi kalau dari dulu itu emang udah seneng dagang kayaknya. Seneng dagang. Betul. Itu yang dijual ke siapa aja? Kalau apa nih? Untuk skinnya, itu ya buat. Nah, kalau dulu itu kan zamannya BBM tuh. Iya. Nah, SD kan itu. Iya, SD kelas 6. Zaman-zamannya BBM itu kita nge-broadcast. Dulu kan ada sistem BC tuh. Iya, Nah, kita nge-BC tuh. Apa? Jual garskin custom bisa pakai foto sendiri. Yo, yang mau invite pinnya 74 D7 namanya. Apa tuh? Iya, benar. Itu bergerak buat sendiri juga. Iya, jadi yang beli ya apa? Circle gua doang. Paling ntar kalau tanya gua jual ke temen gua, ntar temennya nanya kan, beli di mana? Di Mas Kur, ntar beli lagi. Gitu masih seperti itu aja juga. Paling saudara, guru gitu yang beli. Itu Mas Kur melakukan sendiri atau sendiri? Ya, bukan apa namanya? Kalau saya ngambilnya belum punya mesin sendiri, jadi ngambil sama orang kan. Dulu itu pertama kalinya itu gua punya temen namanya itu Gandhi. Gandhi ini juga gue kenal dari temen gue juga, namanya Fandi. Fandi. Nah, si Fandi ini jadi dia nge-broadcastin orang. Tambahkan sebagai teman, Gandhi all shop gitu, jualan hardcase, softcase, garskin dan lain-lainnya gitu. Nah, terus gue tambahkan kan, si Gandhi ini gue lihat kan kalau zamannya DP itu kan dia suka ganti-ganti DP terus kan. Nah, dia masang DP garskin gitu-gitu dan lain-lain gitu kan. Nah, kita tanya, jual apa bang gitu kan. Dia bilang, garskin bro 15.000. Gue beli sekali. Nah, abis itu gue disuruh review dokter dan itu maksa, bilang gini, jualin dong ke temen-temen lu. Gue digaji kan ya, kita masih kecil pengennya duit kan ya. Gue gak bisa gaji, tapi gini aja, dari gue 15.000, lu jualin 25, lu untung 10.000. Kalau misalnya lu dapat 10 customer per hari, berarti lu dapat 100.000 per hari, gitu kan? Lumayan tuh anak SD dapat 100.000 per hari, gitu kan? Iya, pasti dulu 100.000 punya banget. Betul. Akhirnya gue tertarik tuh, gue dikirimin gambar-gambarnya dia, gue update profile Twitter tiap hari, udah. Akhirnya jadilah dagang. Cuma belum jelas itu masih ya dagang aja, bahkan pernah dagang uangnya nggak tahu mana, dibuat jajan aja gitu. Ntar besoknya lagi udah hilang. Oh iya benar kayak gitu. Mas Kur, mungkin pada saat itu ibu atau bapak tahu nggak usaha lu yang lu lakuin gitu? Kalau ibu sih tahu, cuma ya karena saat itu emang belum nekunin banget, jadi ibaratnya sampingan gitu kan. Kalau ayah? Ayah itu udah meninggal dari TK. Dari TK udah almarhum. Itu apa mungkin itu jadi alasan lo kenapa semenjak SD lo jadi ikut berjualan? Sebenarnya kalau menjadi alasan saat SD gitu ya, belum terpikir sampai situ. Yang dipikirkan saat SD itu adalah
pengen jualan. Karena pengaruh dari si Gandhi tadi. Gandhi ini jualan, terus dia bilang kalau misalnya dari gua segini, lo ambil segini, kalau misalnya 1 bulan lu jual segini, berarti bisa dapat segini. Oh, kita tertarik dong, akhirnya kita berdua. Belum ada motivasi yang besar kalau zaman SD lah ya. Karena buat memenuhi jajan sendiri sehari-hari aja. Jajan juga hilang-hilangan terus duitnya, karena nggak bisa kelolanya. Oh, seperti itu. Lalu usaha seperti lanjut casing ini lanjut sampai SMP? SMP masih jalan, cuma itu belum ada namanya, masih kayak ibaratnya kita nge-share aja terus. Oh, kayak ngejual broadcast. Iya, broadcast. Kalau SMP kan zamannya WhatsApp tuh. Iya, udah mulai WhatsApp, udah mulai masuk WhatsApp, cuma belum ada statusnya. Oh iya benar-benar, iya belum ada WhatsApp. Iya, belum ada statusnya. Kita jualan di WhatsApp. Lewat status ini ya, lewat status profil ya? Enggak, kita nawar-nawarnya di grup-grup, kita share-share. Oh di grup Atau nggak ngomong kayak gini, lu gue jualan gini nih, mau beli nggak gitu. Oh itu dulu mulai sendiri, masih sendiri atau enggak ada teman-teman? Belum sendiri. Maksudnya ada teman-temannya gitu? Iya, enggak ada teman-teman sama si Gandhi tadi. Masih sendiri. Oh masih sama si Gandhi. Oh. Tapi sebenarnya bukan kerja sama sih, karena kan kalau kerja sama itu menguntungkan. Nah, kalau tanya dia ini si Gandhi ini kayak ya dia jualan aja gitu, gua bukan nggak ada ikatan kerja sama apapun. Jual kalau oh berarti lu reselling dong? Iya, di sana belum ada modal sama sekali kita waktu itu. Itu juga keuntungannya misalnya nih, gue udah jual 10 case, berarti kan harusnya gue untungnya 100.000. Tapi gue nggak ngerasa 100.000 itu karena baru datang uangnya langsung dijajanin lagi. Ntar barangnya datang, ya udah duitnya hilang. Di Mas Kor, di masa SMP lu ini kan kebanyakan dari kita itu kan ya mungkin masih pada ya main-main lah ya kan, maksudnya ikut eskul lah, ikut-ikut kegiatan buat ngisi waktu luang ya enggak. Mungkin dulu tuh gue jarang banget nemuin temen-temen gue yang istilahnya udah ikut berdagang mungkin sejak SMP gitu kan. Terus gimana lu manage waktu lu dalam lu berdagang dan juga ngikut kegiatan belajar pada saat itu? Kalau saat SMP, ditanya saat SMP itu sama sekali ya belum dagang serius. Jadi kalau misalnya ada yang mau pesen nih, otomatis kan gua harus bilang ke Gandhi nih. Nah misalnya barang itu sorenya harus dia order. Iya, kita nggak PO juga sih. Jadi kalau ada yang beli sekarang, gua bilang dari sekarang, besok barangnya nyampe kan. Nah misalnya besok barangnya nyampe, kalau orang serius dagang itu kan ngutamain pelanggan. Nah saat gue SMP itu misalnya barangnya sampai hari itu, teman gue ngajak main, gue milih ngajak main. Jadi belum serius dagang saat SMP. Jadi ibaratnya masih kacang-kacangan lah gitu. Ada ini nggak momen menarik mungkin yang lo masih inget mungkin antara SD atau SMP dalam berdagang gitu? Jadi waktu itu ini SD apa SMP ya lupa. Pokoknya di antara dua itu. Nah itu ada yang si Gandhi ini kan jual tongsis. Tahu tongsis? Iya tahu. Nah zaman-zaman lagi happening banget tongsis. Gandhi jual tongsis, terus ada yang beli tongsis. Nah, gue tuh harus ngambil kan COD di KFC Gardu, Lenteng Agung. Nah, itu kan gue nggak berani COD sendirian. Gue nungguin temen gue tuh, namanya Rizky. Nah, karena waktu itu juga bertepatan lagi ada yang meninggal di kampung gue di sini. Nah, si Rizky ini ikut apa tuh yang nganterin sampai kuburan itulah. Gue nungguin si Rizky kan. Ayo Ki, temen gue Ki, COD Ki. Nah, jadi sampai berjam-jam tuh si Gantinya nungguin berjam-jam. Nah, dianya mau pulang juga nggak enak karena dia butuh duit dari gue kan. Nah, terus si Rizky-nya ini juga sebenarnya nggak mau nganterin gue pada akhirnya gue mau main aja. Akhirnya gue beraniin diri tuh sendirian ya. Nah, terus di sampai sono marah-marah dia, gimana sih gini dia main customer sama si Gandhi. Sama si Gandinya. Nah, kalau customernya mah orang deket. Jadi gue mau ngambil barangnya gitu ke seller. Seller mungkin mau banget sampai 3 jam kalau nggak salah, karena gue nggak ada temen buat COD, gue nggak berani COD sendirian. Pada saat itu masih belum berani untuk COD sendirian gitu. Iya. Terus dari uang gue kalau habisnya itu karena ngebayar temen juga. Misalnya nih, gue kan pengen nggak cuma Rizky banyak lah ya gitu kan. Nah, gue misalnya mau COD sama orang. Nah, orang ini kan butuh dijajanin ya. Yeah. Untungan gue misalnya 10.000, gue jajanin dia goceng, gue juga jajan goceng, untungnya mana? Mungkin pada saat itu masih terbilang, udah lakuin aja ya, jalanin aja gitu ya. Kalau Mas Pur, tempat mungkin waktu ngejualin produk dari casing api ini waktu SMP itu di mana tuh mungkin? Nggak ada tempatnya.
Jadi emang benar-benar pure belum siap Iya, berdagang. maksudnya belum ada counternya yang Belum, pas gitu ya, belum. belum punya counter gitu. Bahkan saat bikin lapin saat SMK itu juga sebenarnya masih online, ngandelin online semua. Masuk Saat pertama-tama bangun lah, pas udah terstrukturnya itu kan saat SMK. Baru akhirnya kelas 9 SMP itu sempat mikir udah nggak jelas lah gitu kan dengan kayak gini. Oh itu pas udah sampai kelas SMP kelas 9 itu udah mulai dagang lagi. Habis itu pas kelas 10 itu terpikir apa gue pengen dagang aja gitu ya. Habis itu gue mikir bikin brand biar beda dari orang lain. Kan orang lain itu kan banyak yang jadi reseller, cuma dia itu cuma sekedar dagang gitu kan ya. Nah, gue juga pengen, akhirnya gue pengen gue jadi reseller orang, tapi seolah-olah gue ini yang bikin sendiri gitu. Akhirnya gue punya brand, gue bikin brand Lapinpedia itu. Nah, Lapinpedia akhirnya baru itu terstruktur perdagangannya. Mas Pur, kenapa Lapinpedia? Apa yang membuat lo terinspirasi dari nama Lapinpedia itu? Lapin itu sebenarnya diambil dari bahasa Prancis. Apa? Bacanya itu bukan Lapin. Kalau di Google Translate suaranya ada di sini. Suaranya lebang gitu. Lebang. Nah, betul. Lebang media. Lebang media. Nah, jadi Lapin itu artinya itu kelinci. Kelinci. Kalau artinya itu ya makna artinya apa kita nggak mau salah. Kenapa? Kenapa ada apa kaitannya dengan kelinci? Betul, jadi Lapin itu artinya kelinci, akhirnya diambil dari bahasa Prancis. Nah, pedia itu karena kan mengartikan sebuah tempat gitu ya. Kayak Tokopedia, Wikipedia. Oh iya. Kalau Lapinnya ini artinya kelinci. Betul. Aku itu masih misteri lah kenapa kayak gitu. Hubungannya bisnis usaha dengan kelinci. Tentunya kita punya apa ya? Apa itu punya alasan sebagai moto atau? Bukan. Oh iya, itu adalah motivasi. Motivasi yang kita tidak bisa kasih tahu artinya apa. Jadi awal SMK ini melanjut usahanya kelas 10. Kelas 10 akhirnya dibikin tuh Lapinpedia, kita ganti logo satu kali. Yang pertama itu logonya kelinci, bener-bener kelinci. Kelinci, kita logonya terus ada tas warna biru. Nah, itu apa? Lupa nanya sebenarnya. Mas Pur masuk SMK di mana sebenarnya? SMK atau SMA? Kita SMK. Oh SMK. Di daerah Depok, namanya SMK Harapan Bangsa. Jurusan? Teknik komputer dan jaringan, nggak nyambung sama perdagangan teman-teman. Iya. Kenapa Mas Pur masih mau memulai bisnis usaha di kelas 10? Akhirnya di kelas 10 ini baru terstruktur lah. Kenapa alasannya dan gimana cara pemulainya gitu. Udah mulai walaupun belum becus gitu kan ibaratnya katanya ya. Tapi ibaratnya udah mulai apa ya, terorganisir lah. Itu masih udah bareng teman-teman? Enggak. Sendiri, malah pengennya sendiri biar keuntungannya nggak dibagi-bagi. Jadi nama Lapinpedia itu betul sendiri yang membuat. Betul. Itu terinspirasi Itu ada falsafahnya. falsafah kelinci itu ya. Betul. Mungkin usahanya lebih cepat untuk sebagai lompatan. Bukan. Oh. Emang pengen menekuni bidang ini. Iya. Terus selain tadi Lapinpedia itu Jadi, kan kalau nggak salah ada usaha itu lagi. baru terbentuk tahun-tahun ini. Tahun ini. Nah, jadi Lapinpedia itu semenjak kelas 10 dibikin, itu yang apa namanya gebrakannya cuma bikin Instagram doang. Instagram, terus kita setiap orang-orang yang habis beli gitu ya, kita bikin apa namanya kita foto, terus kita bikin konten Instagram. Ibaratnya beda sama yang lain lah. Soalnya kan teman-teman gue juga ada nih yang dagang sama kayak gue. Cuma itu ya dia beli dari orang, reseller. Dia beli dari orang, reseller. Terus misalnya lu beli udah sampai di situ doang. Dia nggak punya branding, dia nggak punya apa awareness ke orang gitulah lain-lainnya. Nah kita bikin ada apa namanya seolah-olah tuh kita tuh brand yang nyata gitu, brand yang hidup. Kayak Instagram misalnya ngucapin selamat hari Idul Fitri dan lain-lainnya. Sosial medianya aktif. Nah itu yang beli masih circle gua tuh, masih circle gua kayak ibaratnya guru. Ntar beli di mana di dia akhirnya semakin banyak yang udah beli ya udah akhirnya nggak ada yang beli lagi kan, karena kan circle gua doang yang beli kan. Iya betul. Nah di kelas 11 masih sama lagi gitu juga. Sampai kelas 12 dagangnya itu juga kelas 12 ini ada peningkatan. Jadi waktu itu kan pertama kalinya gue punya KTP itu ya kelas 11 ya. Kelas 11 itu pertama kali punya KTP.
kelas 12-nya bikin rekening bank. Kelas 11 sudah bikin rekening bank. Iya dong. Ya. Nah, rekening SD-nya nggak dilanjutin? Nggak lanjutin. Nah, di situ teman gue nih mau beli pulsa ke bawah. Di bawah ada konter pulsa tuh di bawah sekolah. Nah, itu gue akhirnya bilang di gue aja belinya. Kenapa di gue aja? Akhirnya nggak apa-apa biar gue capek. Akhirnya di situ gue buka Lapin Top Up. Lapin Top Up ini cuma berjalan saat gue masih kelas 12 doang. Sampai sekarang udah gak jalan lagi karena untungnya dikit. Jadi lu manfaatin waktu itu teman-teman lu yang motor. Nah, akhirnya profitnya Lapimpedia ini kan kalau misalnya saat SMK udah tercatat tuh ya. Misalnya keuntungan itu gue misalnya modal 10.000 nih. Untung gue misalnya 2.000, 2.000-nya tadi dipisahin, jadi modalnya tetap 10.000 nih, jadi ntar sampai banyak gitu. Nah, saking ramenya yang beli pulsa, kan Lapin Top Up ini kan juga melayani kayak GoPay, terus OVO, Dana gitu juga ya, biaya transfer gitu-gitu tuh. Nah, profitnya sampai lebih banyak daripada Lapimpedia, akhirnya gue malas udah menggasing. Nah, setelah gue lulus dari SMK, yang beli pulsa kan udah nggak ada lagi tuh. Nah, udah nggak ada lagi kan. Palingan kalaupun ada juga ya teman-teman lu juga udah beda-beda lagi kan. Udah beda lagi. Akhirnya gue balik lagi ke Lapimpedia. Balik lagi ke Lapimpedia dalam artian itu Lapin Top Up-nya udah nggak dijalanin. Dia juga bingung gitu kan, orang susah juga dengan case. Iya, gimana ngejalannya teman-teman. Akhirnya di zaman corona ini kan gue buka Lapin Ponsel yang kedua itu di zaman corona. Zaman corona lagi. Nah, jadi waktu itu gue kan, gue dulu punya channel YouTube, cek aja youtube.com/maskrawi ya. Nah, gue punya kamera tuh, ada kamera ini, kamera itu, kamera ini gitu tuh. Ada 3 kamera. Nah, gue jual-jualin tuh kalau punya duit karena corona kan. Nah, salah satunya itu gue jual ke Bekasi. Ada tuh orang COD di Bekasi. Gue nanya kan ngobrol kan, kalau misalnya COD suka ngobrol. Kerja di mana bang? Dia bilang gini, nggak kerja bro. Terus gimana bang gitu kan, asli sini kontrakan? Enggak juga, pas di ini Garut gitu kan. Garut Tasik lupa. Nah terus gue nanya kan, terus di sini gimana gitu kan, aneh gitu kan. Jadi bilang ya cari kayak gini aja, pemain kita pemain. Nah gue bingung kan pemain itu maksudnya apaan. Gue cari tuh di Google tuh pemain COD. Akhirnya ada tuh bingung ya itu apa namanya, orang-orang Kaskus bikin forum gitu kan, COD-COD-an. Jadi dia beli barang buat dijual lagi. Gitu-gitu aja terus diputer-puter gitu terus. Misalnya gue beli apa namanya HP lu 1 juta, terus gue jual lagi 1,2 juta. Itu main COD gue apa namanya terinspirasi buat rambut kayak gitu aja ya. Gitu akhirnya gue bikin dah tuh Lapin Ponsel. Kita bikin IG-nya ya tertata kayak tadi lah. Dan kita kayak seolah punya nama gitu. Udah akhirnya itu awal mulai tercipta Lapin Ponsel. Kalau saat itu apa namanya ya, COD paling jauh Tangerang bukan Tangerang Selatan, Tangerang. Kan kalau Tangerang Selatan itu kan ya, gua kan belum punya motor nih. Iya. Belum punya motor. Jadi kalau COD itu semuanya gua siap COD mana aja. Asalkan di stasiun KRL, gua ditulis tuh di bio Instagram gua. Yang Lapin Ponsel. Ada kalau misalnya Tangerang Selatan itu kan arah mau ke ini. Mana ya? Yang jalur hijau. Ini nih. Nah, kalau yang sebelah sini nih jalur coklat. Itu Grogol, terus Taman Kota, ujung-ujungnya Tangerang. Nah, gue juga sampai paling ujung Tangerang. Itu paling jauh. Itu naik transportasi. Naik KRL. Kan tuh punya motor. Betul. Itu gimana waktu kelas pas SMK tuh ya, pas SMK. Udah lulus. Pas udah lulus ya. Gue sih lebih nanya gimana cara lu manage itu semua gitu untuk pembagian hasilnya mungkin untuk apa aja. Ini saat udah lulus, pas udah lulus. Iya. Pembagian hasil gimana maksudnya? Pembagian hasil ke apa aja sih maksudnya yang lu mungkin kasih ke orang tua atau gimana? Jadi kalau misalnya apa namanya, kalau bentuk prestasi diri lu lah, kemudian kalau gimana tuh? Iya. Jadi kalau misalnya cara manage uang gua sendiri pribadi, menurut gua ya, yang selama ini gua lakuin itu gini. Kan misalnya gua modal ada 100.000 nih, mana ada 100.000, 500.000 dah, beli HP 500.000 nih. Nah, misalnya dapet lah HP, nah terus gua jual lagi harganya 700. Nah, 200.000 ini untung kan? Jadi gue punya dompet gue nih, nah 200.000 itu dimasukin ke dompet yang ini, jadi ntar gue beli HP lagi, budgetnya 500.000 lagi. Nah, jadi uangnya di sini yang keuntungan nggak dipakai-pakai nih, kedua dalam darurat, gitu. Nanti pas di akhir bulan uangnya ada berapa, 50%-nya lagi buat tambahan modal, jadi modalnya ada 1 juta kan, berarti keuntungan berisinya itu ada 500.000, baru ini akhirnya dimasukin bank yang buat khusus keuntungan.
berarti bulan kedua itu ada 1 juta nih modalnya nih. Kita beli HP tetap yang sama, budgetnya 500.000, jadi ada 2 HP. Karena kalau beli HP-nya yang 1 juta, keuntungannya 200.000 kan sama aja 200.000 tadi. Jadi kalau kita beli budget 500.000, budget keuntungannya 2 kan, jadi 400. Nah, ntar di akhir bulan jadi 1,5 juta, di akhir bulan jadi 2 juta. Jadi belinya punya 4. Tapi belinya itu terus gitu. Iya, supaya bisa lebih banyak terus untungnya. Bisa untungnya juga. Betul. Pada saat gue masih penasaran sih sama yang waktu SMK, dimana masa-masa itu kan kebanyakan kita kayak lebih, ya mungkin temen tuh ya ada yang sebagian yang mulai usaha, ada juga yang ya lebih kayak nongkrong gitu sih. Terus gimana pandangan teman-teman tuh melihat usaha lu yang udah lu dari sendiri sejak SMK? Kalau sejak SMK itu kan paling adanya Lapin Top Up sama Lapinpedia. Lama-lama ada yang kayak sampai head lu sih, apa sampai kan pasti ada orang yang suka ngejudge lo. Kalau nge-head sih alhamdulillah enggak. Cuma kadang-kadang kalau misalnya kita nih dagangan lagi rame nih, ntar ada aja gitu yang gini, geblek nih apa namanya oh iya, dagang kagak bagi-bagi untungnya, bagi-bagi dong, traktir dong gitu pasti. Padahal dia kagak bantuin. Iya, kagak bantuin gitu kan. Parah banget sih emang kadang satu. Cuma kalau misalnya nge-head itu alhamdulillah sih nggak ada. Malah pada dagang keren lu main dagang, kita pada dagang juga tuh. Tapi karena mereka mungkin bukan mereka ya, beberapa ada yang nggak tahan sama susahnya dagang, karena mungkin kadang melakukan kadang enggak, akhirnya capek dan akhirnya berhenti. Seperti itu. Mas Kur, tadi kita udah bahas tentang perusahaan usaha lu di Lapinpedia yang jualan ponsel waktu SMK, terus pas lulus Lapinpedia jualan case custom. Iya, case custom sama Custom yang case lanjutin, yang jualan HP itu pas lanjutin pas kelas 10 SMK. Terus pas lulus udah mulai Lapin ponsel lagi gitu. Terus satu lagi ada lagi Lapin Auto. Itu baru bulan Agustus, September ini. Itu kenapa? Gara-garanya iya dong. Cerita. Jadi gara-garanya itu ada salah satu temen gua yang juga jadi partner bisnis sekarang di bisnis yang lain, ntar dibahas. Nah, dia itu bilang lu kenapa cuma mainin HP doang? Padahal kalau HP untungnya itu nggak bisa nyampe di atas 1 juta. Kalaupun dapat 1 juta pasti ya susah lah. Masa HP bisa sampai segitu untungnya gitu kan? Kecuali lu jualnya dalam kuantitas yang banyak gitu kan. Akhirnya dia bilang, kenapa nggak jual beli mobil atau jual beli motor aja? Puset, jual beli mobil gitu kan. Akhirnya jual beli motor masih oke lah nih kayaknya nih. Mau cari dulu tuh referensi. Sempat kepikiran buat ngejual motor itu ya? Iya, akhirnya sempat kepikiran. Karena profitnya menjanjikan kan. Akhirnya gue pelajarin tuh, yang pertama gue beli itu buat didagangkan itu Revo Absolute 2010. Dan itu ketipu. Ketipu gimana? Gak ngerti ngeceknya, dan akhirnya harga yang dijual bukan yang bisa di atasnya, malah di bawahnya. Jadi gue belum belajar tentang ngecek motor nih. Kan kalau dong, iya rugi. Akhirnya gue pakai sampai sekarang. Yang gue pakai itu buat gue. Jadi gue beli Absolute, itu ada yang jual tuh 2 juta, suratnya ada, BPKB, STNK, terus juga pajaknya masih nyala sampai 2021 gitu kan. Nah, harga 2 juta aja nih gitu kan. Nah, udah gitu gue nego kan, bang masih nego bang, masih bisa digoyang harganya. Bisa gitu kan. Nah, nih mantep banget nih, karena gue liat di OLX gitu kan, atau marketplace lainnya, itu pasaran Revo Absolute itu masih di angka 4 atau 3-an. Paling murah juga itu yang harga 3 juta itu udah bondol gitu kan. Misalnya STNK-nya nggak ada atau BPKB-nya nggak ada. Nah, ini lengkap. Harganya segitu. Akhirnya gue kesono, gue ngecek itu cuma bisa dibawa jalan doang kan, rem, sen, dan lain-lain, listrikan aman. Nah, sampainya di rumah gitu kan, akhirnya gue bawa ke bengkel, adalah bengkel gue ternyata pengen dandanin dulu nih, part-part yang udah halus diganti gitu kan, biar bagus. Nah, habis itu kata bengkel, ini tromolnya kena bang, terus ini rem belakangnya juga kena, terus ini pengapiannya kena, dan bla 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 bla. Habis semuanya kalau misalnya jadi taksiran si abang bengkel ini, kalau misalnya dandanin habis 2 juta lebih. Nah, modal gue 2 juta, ngabisinnya 2 juta, dan itu bodinya itu masih belum diganti, masih jelek banget kusam. Yang 4 jutaan aja masih ada yang mulus. Itu udah, bahkan kopsirnya tuh peyang gitu kan. Lampunya juga, akhirnya nggak bisa ini kayaknya. Saat itu rugi banget berarti ya? Kan kalau bisnis kan butuh pembelajaran. Itu by the way dapat modal di situ dari mana?
waktu Ya dari itu, dari apa namanya keuntungan Lapin Ponsel. Jadi yang gue lihat itu semuanya disisihin tuh. Misalnya gue buat modal jadi Lapin Ponsel itu keuntungan dari Lapinpedia dan Lapin Top Up. Keuntungan menjalankan Lapin Auto dari keuntungan Lapinpedia dan Lapin Ponsel. Jadi sama sekali nggak dapat modal dari mana-mana. Nggak ada suntikan modal segala gitu. Satu lagi usaha bisnis lo itu apa? Itu bukan gue sendiri tapi gue ada bertiga. Ikut kerja atau bukan, kita apa ya, yang punya 3 orang. Foundernya 3 orang. Apa tuh nama usahanya? Pasrah ini semacam resto makanan, pasta rumah. Pasta rumah. Jadi itu gua ada dulu kan gue ikut berkecimpung di yayasan nih, suatu yayasan di Jakarta Selatan. Nah, itu salah satunya ada kakak pengurusnya itu yang emang akrab banget sama gua. Akhirnya sekarang dia udah nggak di yayasan itu lagi, nggak aktif maksudnya. Nah, udah dapat kerja di tempat lain gitu kan. Nah, kita masih tetap main nih. Kontak-kontakan. Masih tetap main. Akhirnya itu kita bikin bisnis itu. Itu di mana tempatnya? Tempatnya pertama kita mulai itu di Lenteng Agung, di rumahnya dia. Terus selanjutnya Sekarang ada di Tol Iskandar, Depok. Oke, dari keempat usaha ini paling yang jadi tantangan gitu ya? Iya, apa yang sih jadi tantangan buat lo sendiri gitu dalam jalan-jalan bisnis? Ya, yang jadi tantangan itu kalau misalnya kita pertama jualan sesuatu itu pasti kan orang penasaran tuh. Karena kayak gue dagang cash custom cash di Bali. Gue dagang custom cash itu orang pada penasaran. Teman-teman gue penasaran, guru-guru penasaran. Akhirnya pada beli tuh rame. Circle gue itu masih pada belum punya semua. Akhirnya kan rame nih. Ketika circle gue habis, baru di situ strategi marketing atau bla 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 itu dibutuhkan. Karena kan kalau misalnya circle kita udah habis, kita nggak bisa jual ke circle kita lagi kan. Kita harus jual ke publik. Lu pelajarin itu dari mana? Ya kita nyari-nyari aja di Google. Manfaatin Google itu. Ya betul. Apalagi kalau misalnya yang pasrah ini kita itu buka ramainya itu pas bulan puasa. Pas bulan puasa itu kan pertama kita udah gembar-gemburin sejak lama. Terus dari 2018 pasar rencananya, tapi baru terrealisasi Ramadan 2020. Orang-orang udah pada penasaran. Terus juga lagi bulan puasa juga banyak tuh kita penjualan. Pas circle kita udah pada nyobain semua, akhirnya baru menurun. Nah di situ ilmu-ilmu bisnis sebenarnya dibutuhkan untuk dapat bertahan. Sampai saat ini di pandemi COVID, alhamdulillah lancar semua dari usaha ke tempatnya itu. Paling ya namanya usaha itu kan pasti ada ombang-ambingnya gitu ya. Jadi kalau misalnya yang paling lancar dan nggak jatuh-jatuhan paling Lapin Ponsel doang. Karena kan apalagi pandemi ini juga kayaknya mendukung penjualan ponsel belajar online. Akhirnya jadi banyak juga. Terus rencana kedepannya mungkin tentang planning ke bisnis atau mau lanjut atau udah mau kayak rasa udah selesai gue mau lanjut. Sebenarnya kalau misalnya impian gue itu nggak pernah, kalau dalam diri sendiri gitu ya, nggak pernah ada kepikiran pengen di masa tua itu jadi karyawan. Gue pengen di masa tua gue itu ya jadi pengusaha. Apa yang membuat ini ngomong-ngomong gue minum dulu ya? Iya, oke. Makasih banyak saya ini udah banget kan dari Jakut ke sini kan minum dulu ya, silakan. Antar. Ini kapan rahasia ini ada gelas sendiri di sini? Aduh, kalau soal itu sih urusan teman-teman viewers. Mungkin kita bisa.com gelas untuk rahasia ini. Pakai masker. Gimana nih? Pesan lu buat teman-teman generasi milenial dan generasi Z yang mungkin mau ngebuka usaha atau mau berkecimpung di usaha bisnis, apalagi di keadaan pandemi seperti ini, gimana? Yang pertama itu ya kita jangan berpendapat bisnis itu gampang dan langsung untung. Kalau misalnya terus ada juga orang yang pengen bisnis tapi nggak mau ngeluarin modal, itu yang kedua. Yang ketiga itu misalnya bisnis ntar kalau rugi gimana gitu ya, karena kalau misalnya takut rugi ya nggak usah bisnis aja gitu kan. Bahkan jadi karyawan pun kerugiannya kalau misalnya ntar berantem sama temen-temennya, terus juga sikut sana sikut sini itu kan juga termasuk kerugian gitu kan. Jadi ketika manggilnya apa nih kalian? Teman-teman ketika teman-teman
membulatkan tekad untuk berkecimpung di dunia bisnis ya ketika uangnya akhirnya rugi atau kebakar gitu ya harus siap. Karena kalau misalnya gue sendiri mungkin belum seberapa uang gue kebakarnya, tapi udah pernah ngerasain di mana itu modal gue tinggal segitu terus kebakar gitu kan. Akhirnya waktu itu ada supplier HP dari Tambun itu awalnya itu emang biasa kenal kita, udah pernah sering ini juga ketemu. Akhirnya tapi karena gue nggak tahu rumahnya di mana gitu kan, suatu ketika ini lagi hujan, gue bilang kirim aja bang lewat JNE, wah ikut merek nih. Nah, habis itu kita transfer jumlahnya emang nggak terlalu banyak, tapi ya dari situ aja akhirnya ya gue ketipu. Kalau misalnya dihitung-hitung dari awal Lapinpedia terus Lapin Ponsel, Lapin Auto berdiri ya kerugiannya udah ada lumayan gitu kan. Kalau misalnya dibuat jadi modal bisa banyak gitu kan. Artinya lo harus siap Modal tanpa konsekuensi. Iya, konsekuensinya adalah uang itu kebakar. Iya. Tapi juga bisa uang itu akhirnya jadi tumbuh jadi uang yang lain, keuntungan. Wow, keren banget, luar biasa. Terus juga namanya dagang itu nggak selalu untung. Misalnya bukan untung, nggak selalu rame. Misalnya hari ini itu kita dapat customer itu banyak, bisa aja besok nggak ada yang beli. Nah ketika kita bahkan nggak ada yang beli sampai sepekan atau 2 pekan gitu, jangan sampai dagang mah susah ini, rugi nih, udah nggak usah lah, jadi karyawan aja enak digaji gitu kan. Itu sebuah sebuah tantangan konsekuensi dari lo masuk ke dunia bisnis. Gitu. Wah, keren banget. Juga komitmen juga dibutuhkan. Misalnya kalau bangun bisnis sama teman gitu ya, nggak sendiri. Kan ketika kita bangun bisnis sama orang-orang ini kan nggak semua karakternya sama kayak kita gitu kan. Otomatis kita harus bisa menyesuaikan dengan orang tersebut gitu. Nah dari penyesuaian itu misalnya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu kita masih akur-akur aja. Terus di bulan keempat atau bulan kelima akhirnya salah satu partner-partner kita tuh ada yang berselisih paham. Nah itu otomatis juga menjadi ujian juga. Ujian. Untuk nggak langsung bubar gitu kan. Betul. Ketahanan dan konsistensi di dunia bisnis emang tapi yang paling besar itu ya menghadapi kerugian. Situasi tersebut ya. Situasi tersebut memang sangat tidak enak tuh. Oke, terima kasih. Duit, kan? Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang perkembangan usahanya di Lapinpedia, Lapin Ponsel, Lapin Auto dan yang lain. Oke, sekian podcast pada kali ini. Terima kasih Mas Kur sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Jaksel. Dan yang terpenting adalah teruslah mencari dan membangun passion lo. Dan kalau lo nggak tahu passion itu apa, passion itu adalah saat lo ngurangin waktu tidur lo dan menambah waktu kerja lo. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.